Mengenai video sejumlah siswa sekolah menengah pertama atau SMP yang tega menganiaya siswi rekan mereka ini menjadi viral di media sosial. Dalam video ini terlihat ada 3 siswa SMP bersama-sama menganiaya seorang siswi yang sedang duduk. Ketiganya menendang, memukul dengan tangan, bahkan menggunakan gagang sapu. Siswi yang dipukul ini tampak diam saja dan hanya menunduk sambil sesekali memegang perutnya yang mungkin kesakitan. Sementara ketiga siswa SMP tertawa sambil terus menganiaya siswi ini. Setelah ditelusuri, penganiayaan yang terjadi di sebuah SMP swasta di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, 3 siswa SMP Muhammadiyah Butuh Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah diamankan oleh pihak kepolisian. Mereka ditangkap setelah orang tua korban melaporkan kasus penganiayaan yang dialami oleh putrinya ke Polres Purworejo. Ketiga pelaku ini pemirsa adalah kakak kelas korban yang duduk di kursi kelas 9, sementara korban adalah siswi kelas 8. Kejadian penganiayaan yang viral di media sosial ini direkam oleh salah seorang siswa. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk siswa yang merekam kejadian dan pihak sekolah. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus penganiayaan yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh ini? Kita sudah terhubung bersama Kapolres Purworejo, AKBP Rizal Marito. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang, Mas. Ya Pak Kapolres, kita tahu bahwa 3 orang ini sudah ada di Polres Purworejo. Apakah mereka ditahan? Karena mereka kan masih di bawah umur. Saat ini masih dalam proses penyidikan kita. Terus kita lakukan pemeriksaan dari sejak tadi malam. Sudah kita gelarkan dan kita menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka. Artinya benar sudah tersangka begitu Pak ya? Betul. Oke. Lalu sejauh ini Pak, siapa saja pihak-pihak yang mungkin sudah diperiksa untuk dimintai keterangan mengenai hal ini? Jadi sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, 5 sebagai saksi dan 3 sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan kita mulai dari semenjak laporan itu dibuat kemarin sore sampai dengan hari ini terus berprogres. Atensi dari Bapak Kapolda agar ini diproses secara cepat dan tuntas. Pak Kapolres mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa mengenai kronologi kejadiannya seperti apa hingga terjadi penganiayaan terhadap seorang siswi? Dari hasil keterangan pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ini jadi informasinya pada saat di jam pelajaran, waktu pelajaran sedang kosong memang. Jadi ketika tersangka ini mendatangi ruang kelas korban, kemudian secara spontan melakukan penganiayaan kepada korban pada saat itu. Apa Pak, kemudian apakah sudah diketahui penyebabnya kenapa hingga ketiga orang siswa ini melakukan tindakan kekerasan terhadap adik kelasnya? Jadi sebelumnya memang ada suatu peristiwa di mana 3 orang tersebut meminta sejumlah uang kepada korban, kemudian korban melaporkan kepada gurunya. Sehingga dengan adanya laporan tersebut, pihak tersangka ini tidak terima dan kemudian menganiaya korban. Oke, untuk laporan ke polisi sendiri ini sudah masuk ke polisi setelah videonya viral atau sebelumnya sudah ada laporannya masuk? Mungkin waktunya bersama ya, karena ini cukup cepat sekali perkembangannya, viralnya juga sudah sampai kemana-mana sehingga ini juga banyak diketahui oleh pihak lain dan pada saat yang bersamaan juga dari pihak keluarga melaporkan ke kepolisian. Kondisi korban sendiri seperti apa Pak? Sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada korban, sekaligus juga sudah kita lakukan visum. Sementara dari hasil pemeriksaan dokter ada lebam ya di sekitar pinggang sebelah kanan.
Dari pihak sekolah sendiri Pak, mungkin ada guru ataupun juga kepala sekolah yang sudah dimintai keterangan mengenai hal ini? Untuk hari ini rencananya memang kita akan lakukan pemeriksaan sekitar mungkin 5 orang lagi, termasuk dari pihak sekolah, kepala sekolah, wali kelas, guru. Dan juga kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah Purworejo, Pak Bupati, termasuk juga kepala dinas pendidikan untuk kemudian merespon ini secara cepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain, terutama terulangnya kejadian seperti ini. Untuk penanganan pemeriksaan sendiri, apakah ada penanganan khusus mungkin pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak begitu karena mereka kan masih usia SMP, Pak? Tentu saja kita melakukan koordinasi baik itu dengan penasihat hukumnya karena harus didampingi, kemudian dengan walinya, kemudian dari Komisi Perlindungan Anak juga kita melakukan komunikasi, dan ini tentunya memerlukan pendampingan karena sifatnya khusus ya, lebih spesialis terkait dengan anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Artinya belum tentu nanti akan dikenakan pidana umum begitu, apakah nanti ini masuknya kategori kenakalan remaja atau bagaimana? Semuanya adalah merupakan proses ya Mas ya. Jadi dalam proses ini tentunya kita memperhatikan berbagai aspek, caranya tentang kewajiban ataupun hak-hak anak juga ini pasti kita perhatikan, termasuk diantaranya upaya-upaya diversi dan lain-lain. Tapi saat ini kita tetap melakukan proses penyidikan sesuai prosedur penanganan tindak pidana perlindungan anak. Ya. Pak Kapolres, tadi disampaikan sebelumnya oleh Bapak bahwa pihak keluarga dari korban ini sudah menyampaikan laporannya mengenai tindakan kekerasan yang dialami oleh anaknya. Artinya sejauh ini pihak keluarga masih menempuh jalur hukum Pak, ataukah memang ada kemungkinan-kemungkinan untuk ditempuh jalur damai begitu? Sampai saat ini masih seperti awal ya, masih melaporkan, jadi ingin diproses sesuai hukum yang berlaku seperti itu. Baik, kita akan tunggu hasil pemeriksaannya seperti apa. Terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang. Selamat siang. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga merespon mengenai video penganiayaan dilakukan oleh sejumlah siswa SMP terhadap seorang siswi yang viral di media sosial. Ya, Ganjar mengaku sudah menghubungi pihak sekolah dan meminta polisi untuk mengusut kasus tersebut. Aksi perundungan atau bullying yang dilakukan sejumlah siswa terhadap seorang siswi rekannya terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo, Jawa Tengah. Video yang menjadi viral di media sosial itu langsung direspon oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam akun Twitternya, Ganjar mengaku dibanjiri komentar agar ia ikut turun tangan menangani kasus penganiayaan tersebut. Ganjar pun mengaku sudah menghubungi kepala sekolah dan jajaran dinas terkait agar berbicara dengan para orang tua pelaku dan korban. Polisi juga sudah menerima laporan dugaan penganiayaan di sekolah itu. Oh, kejadiannya di sini, Bu. Sementara itu pihak sekolah membenarkan penganiayaan dilakukan oleh 3 siswa kelas 9 terhadap seorang siswi kelas 8. Menurut sekolah, korban adalah siswa berkebutuhan khusus. Ada kurang, sebetulnya dia mungkin lebih pas masuk di SLB ya, tapi karena orang tuanya mungkin repot, jadi dari secara fisik dia juga nggak kelihatan apa-apa, jadi masuk di sini. Dan itu juga kadang tidak hanya apa ya namanya, suka manggil-manggil yang cowok gitu lah, mungkin yang cowoknya apa? Kurangnya apa dari pihak korban? Dari sisi apa ya, mentalnya mental ya, Bu. Ya, memang nakal. Pelakunya itu, Bu. Yang pelakunya itu memang nakal luar biasa karena pindahan dari ya mungkin kan yang anak pindah otomatis bermasalah. Orang tua korban memutuskan melaporkan kejadian penganiayaan yang menimpa putrinya ke polisi. Saat ini kasus ini ditangani oleh Polres Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan.